Phoenix Dadis Radio Station, selamat sore, selamat datang di live talk show with Undiknas University bersama Dodio Sandra. Dan hari ini di studio Phoenix Radio Bali sudah hadir ada Dr. Imadewi Wiryadharma SHMH. Beliau adalah wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni. Selamat sore Pak. Selamat sore. Wis mantap ya, suaranya. Selamat sore juga sahabat Phoenix. Oke, buat Phoenix selamat sore. Ada juga Ida Ayu Iswari Pidada SST Par MM Marketing Manager. Apa kabar? Luar biasa. Wow, saya suka kalau ngobrol sama teman-teman Undiknas ya. Kenapa? Powerful. Uhuy. Energinya tuh positif gitu keluarnya ya. Asik. Serius ini nggak bohong ya, off air atau juga on airnya. Tapi kalau ngomongin sekarang, kalau beberapa adik-adik kan belum bisa nih, adik-adikku yang masih mahasiswa ya, itu belum bisa kuliah datang ke kampus, jadi belum bisa tatap muka. Tapi ada hybrid, ada yang setengah, ada juga yang masih online. Kalau di Undiknas sendiri seperti apa? Ya, kalau perkuliahan di Undiknas sekarang ini udah mulai hybrid juga. Oke. Tapi sementara kemarin karena ada Omicron ya, varian terbaru itu, jadi sempat off dulu. Dan kedepannya pasti kita akan balik lagi ke hybrid dulu, baru nanti akan normal seperti biasa. Ya harapannya sih normal semua ya. Bener. Balik normal, karena pasti udah kangen banget. Apalagi angkatan 2020 yang sama sekali belum merasakan yang namanya fasilitas kampus. Pasti pada pengen banget ke kampus sih. Vibes-nya pasti akan beda kan. Masa Betul. ketika kita online lewat Zoom doang atau Google Meet, terus tiba-tiba dari kampus lihat di parkiran. Iya. Serunya tuh biasa di parkiran. Saya Betul, sikut-sikutan dikit ya. Kayak berebut parkir. Walaupun aku tahu parkiran kalian, kampusnya mantap, luar biasa, luas sekali ya. Gedungnya juga oke. Iya. Tapi sebelum itu kita mungkin akan ngebahas sedikit adalah jurusan dan juga program studi yang ada di Undiknas University. Karena kalau kita googling atau teman-teman yang baru lulus sekolah, SMA atau SMK biasa cari kampus, nanti akan muncul tuh. Salah satunya adalah Undiknas. Iya. Oke, coba sharing dulu. Oke, jadi di Undiknas itu kita menawarkan 3 fakultas nih, Kak Doi. Oke. Ya, dimulai dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian ada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, dan yang terakhir adalah Fakultas Teknik dan Informatika. Oke. Gitu, ada 3 fakultas. Dari masing-masing fakultas ini juga menawarkan program studi yang bisa dipilih oleh teman-teman semuanya yang langsung menjurus ya, yang bisa mereka pelajarin. Yang pertama adalah program studi manajemen, Kak Doi. Jadi di dalam program studi manajemen ini teman-teman yang baru daftar itu bisa langsung pilih program yang mereka mau. Oke. Ada 3 jenis program yang ditawarkan. Ya, yang pertama adalah saja? digital business, yang kedua adalah business development, dan yang ketiga adalah business management. Oke. Gitu. Dan itu Jadi, bisa dipilih dari awal dari atau? awal. Jadi ketika pendaftar mereka udah langsung bisa pilih. Mereka mau masuknya di mana? Digital business kah? Business development kah? Atau business management kah? Gitu. Oke, baik. Terus. Kemudian yang kedua kita punya akuntansi. Nah, kalau program studi akuntansi mereka baru bisa milih konsentrasi nanti di semester 5 gitu. Nah, selain itu, selain program reguler yang kita punya, untuk akuntansi dan manajemen itu kita punya kelas malam. Jadi sebenarnya untuk semuanya, semua fakultas yang di Undiknas punya, itu ada kelas pagi sama kelas malam, Kak Doi. Ada kelas reguler yaitu kelas pagi ya dari jam 8 seperti biasa sampai jam 4 sore, kemudian kelas sorenya dimulai dari jam 6 sampai jam 10 malam. Oke, berarti aku potong dikit. Biasa kelas malam diambil orang-orang yang udah kerja ya? Iya, benar banget. Jadi istilahnya adalah ekstensi ya. Jadi teman-teman yang sudah punya kerja, pagi-pagi kerja dulu, sore mau kuliah, itu bisa di Undiknas gitu. Bagus tuh, jadi double dapatnya ya. Siapa tahu kerjaan pagi kayak penyiar radio kan biasa siaran pagi dulu, nanti malamnya berkuliah kayak gitu. Oke, terus lanjut. Kita selain program reguler yang kita punya di Undiknas itu juga ada yang namanya program international class. Program international Ya, class. dan kita satu-satunya kampus swasta yang punya international class program. Oke, seperti apa kelebihannya? Seperti apa juga programnya? Boleh di-share dong? Oke, kalau programnya international class sendiri di Undiknas itu ya, walaupun kita satu-satunya ya, yang pasti kita memberikan mereka enrichment program ke luar negeri. Jadi mereka bisa experience langsung kuliah di luar negeri. Salah satu kampus yang menjadi kerjasama sama kita adalah Editcon University, yang dimana teman-teman dari Undiknas itu diberikan kesempatan untuk ke situ belajar selama 1 minggu sampai 2 minggu. Di situ langsung diajarin sama dosen-dosen yang ada di ECU Editcon University. Kemudian bisa mereka explore daerahnya, kemudian bisa sharing terkait dengan cross culture-nya, ya kan? Mereka bisa belajar banyak banget di situ. Nambah ilmu di situ. Betul, nambah ilmu juga di situ. Jadi 2 program ini itu bisa ya, program internasional kita kelas kita itu bisa untuk yang namanya enrichment program ke luar negeri. Salah satunya adalah Australia itu tadi. Ini udah dari dulu program Udah dulu. Nah, tapi karena kemarin masih COVID, jadi kita masih pending kan, tutup kan 3 border. tahun kan gak bisa ngapa-ngapain kan kita. Iya, tapi akan kita mulai lagi nanti ke depannya, semoga semuanya juga reda lagi ya. Pokoknya COVID membaik
membaik lagi lah. Jadi semua kegiatan yang sudah kita canangkan itu bisa berjalan dengan baik ya. Oke, terus selanjutnya gitu. Itu untuk yang Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian kita punya Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Oke. Jadi di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial ini kita punya 3 program studi. Program studi ilmu hukum, kemudian ilmu komunikasi, dan terakhir adalah administrasi negara, yang dimana sekarang ini menjadi sebuah 2 buah program studi favorit ya di Undiknas. Hukum dan ilmu komunikasi ini lagi happeningnya banget. Mungkin karena kita juga Undiknas adalah satu-satunya kampus swasta yang punya praktek peradilan semu. Benar nggak Pak Digu? Ya kan? Itu penyebabnya kenapa tertarik tadi. Iya, jadi kita punya benar-benar fasilitas yang membantu teman-teman semua bisa membayangkan langsung di ruang sidang itu seperti apa. Menjadi tersangka, bukan, maksudnya menjadi. Jangan dong ya. Ya, hakim menjadi, atau apalah yang menentukan hakim di situ. betul. Gitu. Itu mereka bisa ngerasain banget di situ. Pakaian-pakaiannya segala macam, pokoknya real banget dah. Seperti yang ada di aslinya gitu ya. Itu di hukum. Kemudian ilmu komunikasi. Kita ngomongin ilmu komunikasi juga banyak banget fasilitas. Kayaknya ada mahasiswa kita juga. Ada di belakang saya ada ya. Iya, itu. Nggak usah disebut namanya, ntar promo lagi. Betul. Tambahan lagi. Iya. Jadi kalau komunikasi. di ilmu komunikasi itu kita punya fasilitasnya berupa prakteknya langsung laboratorium radio, namanya YouRadio. Kita promosi dikit ya, tapi itu belum mengudara juga sih. Tapi digunakan teman-teman untuk prakteknya langsung. Jadi benar-benar euforianya seperti di dalam radio ya. Kayak gini sama berarti lah ya? kayak Phoenix di dalam sini lah gitu. Terus abis itu tidak cuma itu, jurnalistik juga kita punya. Jadi dari kamera kita punya, dari pokoknya semua alat-alatnya kita punya lengkap untuk ilmu komunikasi. Jadi teman-teman kalau mau udah punya skill public speaking dan lain sebagainya, join lah sama kita. Karena mungkin ngerasa ketika kamu lebih fokus atau suka komunikasi, ya gabungnya di sini ya. Iya, dengan betul. fasilitas praktek yang coba ditawarin tadi. Iya. Kalau udah tempat prakteknya aja kayak gitu, ya tunggu apa lagi? Karena kalau ngomongin tentang kerjaan kan ke semua kerjaan komunikasi. Betul. Lo basicnya apa? Pasti nanti kalau misal marketing juga asal pinter ngomong juga, betul. penyiar juga kan. Lanjut. Mohon maaf tapi aku agak sedikit haus, itu boleh digeser dikit ya. Aku agak keganggu dengan pemandangan itu. Nah, boleh dong. Terus, puasa ya. Iya kan. Buat yang puasa mohon maaf, aku kebetulan kan enggak aman, tapi agak geser dikit aja. Oke, lanjut ya. Dan terakhir adalah program studi administrasi negara. Ini biasanya, dulu tuh image-nya program studi administrasi negara ini kan kaitannya kuat banget dengan PNS gitu doang kan, ya kan. Tetapi kalau misalnya kita ngomongin administrasi negara yang sekarang ini bukan cuma sebagai PNS aja, tapi ketika mereka bisa menguasai terkait dengan keadministrasian kan, itu semakin mudah mereka juga untuk ketika mereka bekerja di perusahaan-perusahaan besar, ngurus legal dan lain sebagainya kan juga dia bisa membantu kan. Legalitas ya. Betul. Jadi progres kerjanya ke depannya bukan cuma berhenti sampai PNS, tapi mereka juga bisa membantu di bagian legal yang ada di perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri gitu, karena mereka sudah punya bayangannya kan. Iya, mantap, luar biasa. Itu kalau yang administrasi negara. Kemudian terakhir kita punya Fakultas Teknik dan Informatika. Nah, untuk di Fakultas Teknik Informatika ini kita punya program studi Teknik Elektro, kemudian Teknik Sipil dan Teknologi Informasi. Teknologi Informasi ini adalah baby kita juga sekarang ini yang banyak banget orang nyari ya, karena kan perpindahan dari konvensional ke digital ini kan disambut dengan baik oleh orang-orang. Maka supaya karena transformasi digital. Iya, karena marketnya kita baca banyak peluangnya yang butuh juga. Kemudian didukung juga dengan tenaga pengajar kita yang benar-benar yahut banget. Jadi aduh, bahasanya yahut ya. Yahut banget ya. Jadi kayak kita memutuskan untuk membuat program studi teknologi informasi dan bisa dibuktikan juga karena banyak peminatnya itu, maka setiap tahunnya mahasiswa banyak banget untuk di program studi ini gitu. Baik. Itu teknologi informasi. Ya untuk sipil, elektro, sipil gitu kalau nggak salah kita menjadi elektro yang salah satu-satunya juga yang kita punya. Di Undiknas. Itu di Undiknas, kampus swasta yang ada di Bali. Jadi kita yang punya di Undiknas gitu. Baik. Kemudian satu lagi kita terakhir punya PSPPI, program studi program profesi insinyur. Program profesi.
Betul, program profesi insinyur. Kalau dulu kemarin kita buka pertama kali itu sifatnya adalah RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Betul. Yang dimana ada persyaratannya, mereka harus punya pengalaman kerja selama 3 tahun atau mereka harus punya juga harus meraih juga sarjana dulu teknik sebelumnya, terus habis itu harus pengalaman ada kompetensi pengalaman. Iya, harus ada pengalaman kerjanya 3 tahun, mereka baru bisa join di kita gitu kan. Untuk mempercepat. Nah, kalau sekarang kita juga punya yang reguler, tapi kita masih ongoing juga dalam proses itu. Semoga di semester ini kita udah bisa buka. Jadi teman-teman yang baru banget tamat ya dari sarjana teknik atau sains ya yang ada hubungannya dengan teknik, mau menjadi insinyur itu bisa, tinggal langsung daftar ke kita. Mantap, gitu. luar biasa. Dan itu juga diikuti dengan program-program yang lainnya. Jadi kita di Undiknas kedepannya akan membuat program RPL atau rekognisi pembelajaran lampau yang dimana memberikan kesempatan untuk orang-orang yang bekerja terus nggak sempat sama sekali buat kuliah. Betul. Itu bisa mengikuti RPL kita. Tapi nanti programnya akan kita update lagi ke depannya gitu karena masih belum officially launching, tapi kita udah info dari sekarang. Ya berarti dalam rangka untuk menjawab kebutuhan. Sebenarnya di masyarakat tuh butuhnya kayak gitu ya. Dan akhirnya kalian mencoba menyesuaikan itu semua. Oke, baik. Kita punya program itu. Programnya banyak banget, banyak pilihan. Kalau aku sih jelas-jelas kelihatan dari modelan pasti anak komunikasi ya. Kelihatannya di situ ya, karena memang ingin mengupgrade masalah public speaking, nanti siaran juga. Siapa tahu kita memang bisa join juga kan sama Undiknas, itu yang paling penting. Tapi kalau ngomongin tentang fasilitas atau kelebihan-kelebihan lain, nanti akan kita bahas. Saya ke Bapak dulu, Pak. Tadi kan kita ngomongin tentang beberapa program dan prodi yang ada. Nah, bagaimana kalau ngomongin tentang Undiknas University sendiri ini mengaplikasikan program ini dengan pemerintahan sekarang atau Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, seperti apa, Pak? Sebelumnya terima kasih ya. Kalau kami di Undiknas untuk kampus terkait masalah Kampus Merdeka itu kami punya magang ke industri ya, itu biasanya 1 semester atau maksimal 2 semester. Oke. Ya, kemudian ada pertukaran pelajar itu biasanya 1 semester. Kemudian ada juga menyediakan pertukaran pelajar antar prodi yang ada di Undiknas University. Itu biasanya 1 semester. Misalnya anak ekonomi dia merasa butuh sekedar ilmu hukum misalnya, dia bisa mengambil tambahan dari, gitu. Wow, ya. keren. Biar klop nanti ilmunya dia. Iya. Terus jadi memang sangat-sangat difasilitasi atau dibiarkan. Betul. Itu bonding apa sih istilah bahasa Indonesia, kayak penambahan ilmu, penyerapan kita makin banyak gitu ya Pak ya. Ya, artinya nanti suatu saat setelah mereka tamat, mereka betul-betul siap pakai ya. Artinya dari segi hukumnya dia bisa pahami, ya teknis ekonominya misalnya terkait akunting dan lain sebagainya, manajemen itu mereka juga bisa, artinya bisa jadi satu, ya bisa klop gitu istilahnya. Paket komplit. Ya, betul. Oh gitu, baik. Ya. Wah makin seru. Nanti saya juga pengen tahu nih kira-kira alumni prospek kerja seperti apa, terus orang-orang program beasiswanya ada atau enggak. Kita break dulu boleh ya? Kasih nafas sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Phoenix Radio Bali. Masih ada Dodio Sandra di Live Talk Show with Undiknas University. Pak Wirya Dharma, kita ngobrol lagi. Tadi kan saya sempat ngebahas adalah tentang Kampus Merdeka, terus bagaimana pertukaran pelajar itu ada, bagaimana anak-anak atau mahasiswa ini ditambah skillsnya ya. Nah, kalau ngomongin tentang penambahan skills, otomatis kadang-kala adalah mereka harus menambah jam belajar, tapi kadang mentok biaya. Kita ngomongin biaya nih, ada ngomongin beasiswa. Program beasiswa itu dicari, banyak orang membutuhkannya ya Pak ya. Kalau Undiknas University sendiri seperti apa untuk beasiswa? Kalau beasiswa ya yang sampai detik ini, yang pertama itu ada dari Bank Indonesia yang disebut dengan Genbi, atau biasa juga singkatannya dari Generasi Baru Indonesia. Kemudian ada KIP ya, atau Kartu Indonesia Pintar. Nah ini juga diharapkan dari dalam tanda petik bahwa masyarakat yang kurang mampu tapi punya prestasi, prestasi akademik maupun non akademik. Nah dia tuh harus pure pada saat dia menerima beasiswa itu dia harus aktif ya. Acara apapun di kampus, misalnya ada seminar atau apapun, diharapkan untuk menambah nilainya dia nanti setelah tamat gitu loh. Nah kemudian ada dari BRI, ada juga dari BPD. Nah kemudian yang paling penting tuh di sini juga ada beasiswa
warga asli Panjer dan Sidakarya. Oh, lingkungan sekitar. Ya, betul. Oke. Itu 50%. Iya. Dan ini udah lama ada kan dari Sudah, kita ngobrol betul. waktu kita 2 tahun lalu ya ketemu ya. Tahun lalu. Tahun lalu apa 2 tahun lalu sih? dong. Tahun lalu kayak ketemu. Lupa, sorry. Karena kayak sering ketemu gitu. Iya. Oke, berarti udah ada dari Sudah. dulu. Oke. Nah, selain itu juga ini kan sudah ada SK Rektor ya. Ya. Kemudian juga untuk prestasi mahasiswa, ya, juga dari lembaga memberikan reward. Ya, baik itu tingkat regional, nasional maupun internasional. Oke. Tapi saya penasaran contoh mahasiswa yang berprestasi yang seperti apa yang akan dapat reward? Ya, itu yang pertama misalnya non akademik ya. Oke. Dia berprestasi di bidang olahraga misalnya. Kayak kemarin misalnya ada salah satu mahasiswa kami di PON Papua kemarin Ikut? ya, dia juara 3 renang ya. oke. Itu sudah otomatis karena levelnya adalah nasional. Ya. Itu sesuai dengan SK Rektor, Ya. mereka dapat reward ya. Nilainya Betul. berbeda. Ya. Oke. Tapi kalau ngomongin tentang prestasi-prestasi pasti banyak memang anak-anak Undiknas ya. Ini berkaitan juga dengan kegiatan mahasiswaan. Nanti bakal kita bahas ya. Ya, betul. Nah, tadi kalau ngomongin tentang mau daftar kan masih bisa nih. Selain S1 mungkin boleh sedikit kasih gambaran kita masih punya program yang lain nggak kayak S2 atau apa gitu? Ya, di Undiknas sendiri kita ada pasca sarjananya juga ya, dikenal dengan biasanya Undiknas Graduate School. Oke. Ya. Tahu. Jadi tahu ya Kak Doi? Tahu. Jadi Karena pasang iklan di sini juga. Oh iya. Jadi untuk yang S2 kita punya 3 program. Kita ada Magister Manajemen, Magister Administrasi Publik, dan Magister Hukum atau MH gitu. Nah, ada yang baru lagi dari Undiknas karena baru bulan Maret ya Pak Didu ya. Jadi baru bulan Maret kemarin. SK keluar terkait dengan program doktor. Ya, jadi program doktor. Jadi kami Undiknas adalah satu-satunya kampus swasta yang memiliki program doktor ilmu manajemen. Mantap, luar biasa. Jadi kita punya program itu. Jadi buat Bapak Ibu, teman-teman semuanya Viners yang sudah tamat S2 kemudian mau melanjutkan kuliahnya karena tahu misalnya mau jadi dosen kan. Atau mau menaikkan jenjang karir di bidang PNS dan lain sebagainya kan ada golongan segala macam. Silakan join sama kita di Undiknas, itu punya program doktor ilmu manajemen. Oke, saya sih mau ya biar nanti seperti Pak Dharma juga kan Iya. ada dokter gitu, Doktor Dodio Sandra. Waduh, keren banget. Apalagi di depannya ada Prof ya. Waduh, itu akan segera juga. Akan segera ya, akan tapi segera. pelan-pelan ya. Berapa tahun ke depan? Iya dong, kan harus sabar kan. Iya, siap, Semua itu bisa dicapai gelarnya di Undiknas University. Iya, betul Mantap, luar sekali. biasa. Nah, berkaitan dengan prestasi, tadi ngomongin tentang UKM kegiatan Pak Dharma. Seperti apa anak-anak di sana? Oh, kalau khususnya UKM dari adik-adik mahasiswa itu sangat aktif sekali ya. Makanya prestasi-prestasi itu bukan hanya dari renang, pencak silat juga sampai internasional kemarin. Habis itu volley, futsal kemarin ini juara 3 masuk ya. Sebenarnya hampir 40 lebih loh kita punya UKM dan sebagian besar mereka sangat-sangat aktif. Ya, jangan disebutin semua Pak ya. Durasinya Betul. nanti habis Ya, habis ya. Iya. Nanti waktunya nanti saya akan pengen pendaftaran dulu ya. Ya. Oke, berarti 40. Tapi dari sekian banyak kegiatan ternyata sebegitu banyaknya prestasi-prestasi dari anak-anak juga. Betul. Yang memang berkegiatan di situ ya, sangat aktif. Di samping itu juga mereka aktif belajar. Itu kan yang sangat kombinasi yang sangat bagus ya. Berarti ini disertai dengan fasilitas kampus yang oke. Kadang kalau misal fasilitas kampus nggak oke, gimana kita bisa berkegiatan? Ya nggak sih? Betul sekali. Oke, tadi kan kita ngomongin tentang program doktor juga yang terakhir. Terus saya penasaran juga beberapa alumni mungkin ada cerita-cerita sukses yang bisa di-sharing nggak? Mungkin ya saya kasih waktu. Oh iya. Terima Karena kasih. Kan begitu lulus kita pengen nantinya ya kerja, terus pengen tahu juga alumni-alumninya kan kadang orang sekarang gampang sekali mencari jejak di sosial media atau di internet Pak. Seperti apa Pak? Ya, ini tahun 2021 kemarin kita dilantik oleh Bapak Rektor untuk kepengurusan alumni ya, yang namanya Kabenas. Oke. Kebetulan ketua umumnya adalah Pak Agung Wirjaya yang DPR RI. Oke. Ya, ketua satunya Pak Wali Kota. Oke. Ketua duanya Pak Jeffrey Wali Kota Kupang. Ya, ketua tiganya adalah Pak Wakil Wali Kota. Habis itu ketua 4-nya adalah Bu Komang yang DPRD Badung.
Oh, Ya. baik. Jadi sudah tahu rekam jejak Ya, mereka betul. seperti Ya, apa, track kualitas recordnya jelas. pekerjaannya. Ya. Oke, berarti sebenarnya gini. Oke, itu udah ada kayak penyemangat kita nih untuk belajar. Jadi teman-teman yang agak mendem aja belajarnya, ayo ditingkatin lagi. Mereka aja bisa loh. Itu buktinya di pengurusan di alumni seperti itu. Betul. Oke. Artinya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau kita berusaha. Betul, setuju, Ya. setuju. Itu yang itu paling quote penting. yang bisa dipetik hari Ya, ini ya. tambahannya ya Kak ya. Nah, tapi bukan cuma itu Kak Doy. Ya. Di Undiknas itu juga alumninya banyak banget yang bergerak atau yang punya bisnis sendiri. Oke. Ya, salah satunya yang paling terkenal adalah sekolah musik yang terkenal di Bali itu adalah alumni Undiknas. Jadi kita bangga banget ya bahwa memang ternyata orang-orang yang lulusan Undiknas itu memang benar-benar jadi orang keluarnya. Betul. That's why kan tagline kita untuk yang tahun ini adalah create something amazing, ya kan, with Undiknas University and be a person, right? Jadi Betul. kalau mau menjadi orang, gabung sama kita. Oke. Nah, pengen gabung nih, masih bisa gabung apa enggak? Ntar tiba-tiba udah tutup kan? Masih dong. Masih bisa nih Masih bisa. sampai kapan dan apa yang harus dipersiapkan? Oke, jadi untuk pendaftaran jalur reguler kita masih buka itu dari tanggal 1 Februari sampai dengan 2 Juni 2022. 2 Juni 2022. Iya, Oke. betul. Jadi di 2 Juni 2022 itu penutupannya untuk pendaftaran di Undiknas. Nah, spesial banget nih buat teman-teman, kita masih ada promo. Kalau yang kemarin kan kita dapat potongan 50% beasiswanya, tapi kalau sekarang tuh sudah tidak berlaku, tetapi untuk spesial untuk saudara kandung atau anak dari alumni dan saudara kandung dari mahasiswa yang masih kuliah di Undiknas, mereka akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan scholarship sebesar 40% biaya daftar ulang. Oke. Jadi buat teman-teman yang punya adik, saudara, kerabat, alumni Undiknas atau orang yang masih kuliah di Undiknas, teman-teman yang masih kuliah di Undiknas, saudara-saudaranya, monggo dikasih tahu kalau mau daftar karena nanti akan dapat potongan 40%. Dan bisa manfaatkan ini. Biasa kan dari saudara ya. Kuliah di mana kan nyambung jadi satu. Iya, benar, Manfaatnya gitu. di situ 40% tadi ya, Kak. Iya, betul. Mantap, luar biasa. Terus untuk pendaftaran yang lain atau info-info lainnya yang harus diketahui oleh calon mahasiswa apa aja nih? Oke, kita untuk sekarang ini juga masih buka untuk program PSPPI-nya kita, ya, untuk yang RPL. Itu pendaftaran yang masih dibuka dari tanggal 4 sampai 8 Juli 2022. Jadi untuk bapak-bapak atau bapak ibu yang mau menjadi seorang insinyur, ya, itu masih bisa mendaftar sampai dengan 8 Juli 2022. Caranya gampang banget. Semua pendaftaran yang di Undiknas itu sistemnya online. Kita sama sekali tidak menggunakan offline atau konvensional. Semuanya online. Iya. Bisa diakses di mana aja tanpa batas ruang dan waktu. Hanya tinggal langsung aja masuk ke admission.undiknas.ac.id. Oke, admission.undiknas.ac.id. Yes. Semua lewat situ ya. Semua lewat situ. Nanti Oke. tinggal dipilih aja pendaftaran PSPPI atau mahasiswa baru regulernya kita. Oke, Gitu. baik. Terus kalau ke skip Gitu. obrolan ini, kita bisa cek lagi infonya di mana. Kan tadi kayaknya Betul. nyetir kurang fokus, Kak. Diajak ngobrol sama teman sebelah. Kalau ketinggalan Ya. info, aku bisa cek di mana lagi sih? Oke, kalau teman-teman, kalau Viners ketinggalan info terkait dengan pendaftaran Undiknas atau informasi yang lebih lengkap terkait dengan Undiknas, bisa langsung visit website kita di www.undiknas.ac.id Oke. atau www.undiknas.ac.id ya. Betul. Kemudian atau bisa visit Instagram kita karena sekarang anak-anak pasti udah tidak asing lah dengan Instagram ya. Betul. Tinggal langsung ditanyain aja di situ atau cari informasinya di situ. Akunnya @undiknas. Oke, gampang ya, sekali. gampang banget. Ya. Itu yang official ya, @undiknas. Kemudian Facebooknya juga Undiknas. Kemudian kita punya TikTok ya. Oke. Jadi kalau mau lihat fasilitasnya secara virtual, kita semua share itu di TikTok. Ya. TikTok account kita officialnya adalah @undiknasuniversity. Gitu. Jadi nanti bisa diakses di situ. Kita juga masih pakai Twitter, Ya. yaitu akunnya @undiknas gitu. Dan satu lagi teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa langsung WhatsApp kita aja di 082 247 086 761. Bisa chat di situ ya. Ya, bisa Oke. chat aja. Nanti WhatsApp nanti akan dibantu sama teman-teman admin kita di Oke. Undiknas. Pun di Instagram admin siap bekerja 24 Siap jam. bekerja 24 jam, betul. Mantap. Dari Pak Dharma ada yang ingin disampaikan lagi nih last segmen? Ya, ini selain dari prestasi olahraga, bidang olahraga Ya. juga kami tahun ini ya kebetulan Undiknas mendapatkan juara 1 sebagai Putri Ekowisata atas nama Medi. oke. Sekarang mewakili Bali
ke tingkat nasional. Ya mohon doanya untuk ya buat Medi, ya. Putri Eko Wisata. Iya, betul. Oke, siap, kami siap mendukung. Nanti kalau ngobrol-ngobrol sama Medi juga boleh lah nanti kesini ya. Kan Ya. gitu ya, setuju ya. Oke, dari kakak ada tambahan lagi nggak? Cukup. Ya itu aja, paling kalau misalnya mau daftar jadi jangan sampai ketinggalan promonya buat yang keluarga alumni. Ya. Daftar sama kita sekarang karena fasilitas yang kita punya itu sudah tidak diragukan lagi dan Betul. lulusan dari kita tidak diragukan lagi kualitasnya. Setuju. Gitu. Baik, terima kasih banyak hari ini udah ngobrol. Sekali lagi Pak Dharma dan juga pastinya Kak. Aku sebenarnya kalau nama aslinya kan Iswari Bidada. Iya. Nama on airnya tadi adalah Miss Dayu. Miss Dayu ya. Miss Dayu. Pak Dharma, terima kasih udah ngobrol sama Ade hari ini. Mudah-mudahan buat Viner juga. Obrolan ini bermanfaat dan sekali lagi Undiknas University siap menjawab semua kebutuhan kamu, semua apa yang ingin kamu pelajari ada lengkap di sini, fasilitasnya juga lengkap ya. Sekali lagi terima kasih banyak udah dengerin obrolan Doi pamit.